Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Tatargaluh. Saya sedang mengikuti penertiban APK di Jembatan Cireong. Banyak APK yang melanggar ketiga ya. Pemasangannya tidak sesuai dengan petunjuk KPU. Seperti apa yuk penertiban APK? Kita saksikan. Yuk. Anggota Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan atau Panwaskam, Cikoneng dan Sinangkasi Kabupaten Ciamis, sisir alat peraga kampanye atau APK yang melanggar di wilayahnya. Penertiban APK dilaksanakan oleh jajaran Panwaskam Cikoneng dan Sinangkasi, didampingi oleh pihak Satpol PP Kabupaten Ciamis, Satuan Polisi Militer, dan Kasih Trantib Kecamatan. Yang menjadi sasaran utama penyisiran alat peraga kampanye yang melekat di fasilitas umum seperti di tiang listrik, tiang telepon, pohon peneduh, rambu lalu lintas, termasuk yang dipaku di pohon dan spanduk APK yang melintang di jalan umum, dan APK yang terpasang di lingkungan tempat ibadah, sekolah, dan kantor instansi pemerintah. Komisioner Bawaslu Kabupaten Ciamis, Samsul, pihaknya selalu memonitoring dan mengawasi ketika penertiban APK, agar pihak Panwaskam selalu didokumentasikan APK yang akan ditertibkan supaya tidak adanya indikasi merusak APK yang ditertibkan. Kang, ini ada beberapa komplain nih. Kok ini hancur-hancuran ini penertiban? Ya, untuk dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye, ini kan kita dikhususkan terkait yang melanggar Perda K3 dan yang di luar titik. Oh ya. Apabila ada yang dipasang di titik tapi melanggar Perda K3 itu akan kita tertibkan. Tapi dengan catatan penertiban itu jangan sampai merusak. Nah, akan tetapi kita di sini selalu menghimbau dan menginstruksikan kepada Panwaskam, pasukan pengawas ad hoc kita di bawah, kita harus mendokumentasikan sebelum dan sesudah APK itu ditertibkan, Kang. Oh ya. Jadi jangan sampai ada persepsi dari peserta pemilu, dari partai peserta pemilu ataupun caleg, bahwa itu dirusak oleh pengawas pemilu ataupun Pol PP. Jadi ketika kita sudah memotret sebelum dan alat peraga kampanye itu sudah rusak sebelumnya, sebelum ditertibkan, kita kan ada bukti bahwa APK tersebut bukan dirusak oleh pengawas ataupun Pol PP, akan tetapi sudah rusak dari awal gitu kan. Nah, itu kan harus terdokumentasikan. Treatment kita sebelum melakukan penertiban, kita itu sudah memberikan waktu, ada spare waktu kepada partai peserta pemilu dan caleg, silakan menertibkan sendiri sebelum dilakukan oleh Pol PP dan pengawas pemilu. Karena kita pun menginginkan bahwa ini tertib. Yang berhak untuk menertibkan terlebih dahulu itu peserta pemilu terlebih dahulu. Kita kasih spare waktu beberapa hari. Nah, kalau ada dalam spare waktu yang dikasihkan oleh pengawas pemilu, ya terpaksa kita koordinasi dengan Pol PP untuk melakukan penertiban terkait APK yang melanggar itu. Oke, terima kasih Kang. Sama-sama. Baik, wargi Tatargaluh, kita akan terus mengikuti penertiban APK. Yuk. Sementara Ketua Panwaskam Cikoneng Kusuma, pihaknya melaksanakan penertiban hanya di pinggir jalan nasional. Sementara untuk di jalan pedesaan, pihaknya menunggu perintah dari Bawaslu, karena sementara ini pihaknya hanya menerima perintah sepanjang jalan nasional. Pak, berapa persen nih pelanggaran K3 di Cikoneng? Untuk K3 hampir 30% lebih pelanggaran untuk K3. Sedangkan yang lainnya yang 20% ada yang melanggar atau yang tidak ada izin dari yang punya lahan. Oh gitu ya. Nah, hari ini agendanya mau sampai mana, Pak? Cikoneng sama perbatasan sampai Sinangkasi. Jangan lupa tanggal 14 Februari seluruh masyarakat terutama ke tempat Cikoneng untuk datang ke TPS masing-masing untuk menentukan hak pilih. Oke. Ya. Oke, sampai di sini dulu wargi Tatargaluh. Kita akan terus ikuti sampai tanggal 12 penertiban APK. Yuk. Di lain pihak, Kasih Kerjasama Satpol PP Kabupaten Ciamis Budi Rahmat
Pihaknya bekerja dari mulai tanggal 2 Januari sampai tanggal 12 Februari. Untuk masalah penertiban APK belum bisa dirinci seberapa persennya, karena waktunya masih panjang atau masih lama. Bahkan pihaknya selalu siap siaga untuk membantu Banwaslu dalam penertiban APK di jalur jalan nasional. Ya baik wargi Tatar Galuh, bersama saya sudah hadir kasih kerjasama Dinas Satpol PP. Pak, dari sekian tempat ini yang dianggap melanggar yang paling berat di mana Pak? Semuanya rata-rata hampir sama Pak. Ada pelanggaran perdanya, ada pelanggaran zona penempatan. Oh gitu Iya. Kadang-kadang di zona penempatan juga yang melanggar banyak. Termasuk yang pemasangannya di pohon, di trotoar sama tiang-tiang listrik. Iya. Pak, himbauan buat peserta pemilunya gimana Pak? Mohon kiranya kepada seluruh peserta pemilu agar mentaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh PKPU. Dan kami dari tim Bawaslu gabungan menyampaikan supaya penempatannya sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh PKPU. Demikian. Oke, terima kasih Pak Budi.